Setiap suara berarti, setiap dialog bermakna. Halo semuanya, selamat datang di Ruang Dialog bersama saya Aura Friliva. Dan kali ini kita kedatangan dosen muda cantik nih teman-teman. Ada Mbak Sofi, halo Mbak. Halo. Apa kabar nih Mbak Sofi? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Mungkin Mbak Sofi bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Oke, halo semuanya. Halo mahasiswa ilmu komunikasi UMJ. Halo mahasiswa ilmu komunikasi yang lain gitu kan. Dan juga para rekan-rekan dosen. Perkenalkan, saya Sofia Hasna. Biasanya dipanggil Sofia gitu. Kalau di kelas emang biasanya tuh saya meminta untuk ada panggilan akrab untuk lebih ke Mbak Sofia gitu kan, karena saya FYI masih generasi Z walaupun seniornya Gen Z ya gitu, tapi kita bisalah dianggap seumuran gitu. Masih Gen Z ya Mbak? Iya, kita masih Gen Z. Berarti gitu. Masih sangat muda ya Mbak? Ya, alhamdulillahnya saya masih muda ya. Masih muda. Nah, aku penasaran nih Mbak. Sebenarnya Mbak Sofi tuh dari kapan sih ngajar di FISIP UMJ ini menjadi dosen? Oke, jadi saya itu awal karir menjadi dosen itu di tahun 2022 gitu. Jadi saya tuh masih golongan baru ya, jadi dosen FISIP UMJ. Jadi kurang lebih ya hampir 3 tahun ini gitu. Dibanding sama dosen-dosen yang lainnya, emang saya yang paling junior gitu. Wah, tapi keren banget Mbak Sofi. Di umur yang muda ini Mbak sudah bisa menjadi dosen ya Mbak. Alhamdulillah. Nah, kalau di FISIP UMJ ilmu komunikasi, Mbak tuh mengajar mata kuliah apa saja nih Mbak? Untuk semester ini saya mengampu ada beberapa mata kuliah ya gitu, dan itu berkaitan dengan konsentrasi public relations gitu. Yang pertama adalah pengantar public relations, kemudian juga berkaitan dengan kreatif media PR dan juga human relations gitu. Berarti memang bidang Mbak Sofi itu di public relation ya Mbak? Yaps, benar. Nah, di zaman yang digital ini Mbak, sosial media kan sangat banyak dipergunakan oleh orang-orang ya Mbak. Nah, sosial media juga termasuk ke dalam mungkin public relation, masih masuk Mbak? Iya, sangat gitu. Iya. Bersinggungan sekali ya gitu, berkaitan dengan transformasi media digital, khususnya media sosial gitu. Nah, kalau di sosial media sendiri itu kan sekarang banyaknya influencer ya Mbak. Ya. Nah, kalau di konteks PR sendiri influencer tuh gimana Mbak? Oke, jadi mungkin sebelumnya aku akan memberikan informasi atau memberikan pengertian bahwasanya secara umum ya gitu, apa sih yang disebut sebagai influencer gitu. Nah, influencer ini adalah kalau misalnya diartikan secara bahasa gitu kan, orang yang berpengaruh gitu. Siapa sih orang berpengaruh itu? Yaitu orang, belum tentu orang yang selebriti ya gitu. Ya berkaitan dengan popularitas gitu kan yang ada di media sosial, bagaimana itu bisa mempengaruhi sikap, kemudian argumen, opini bagi masyarakat terhadap isu atau paparan media tertentu gitu. Itu yang disebut sebagai influencer. Sehingga kalau misalnya ini ada fakta menarik berkaitan dengan influencer. Ternyata ini berdasarkan dari data LinkedIn 2005 sampai 2015 itu terkait profesi berkaitan dengan akademisi, jurnalis itu tuh sudah mulai menurun dari segi profesi ya gitu. Karena yang lebih tren itu adalah influencer gitu. Bahkan ada trust barometer juga gitu kan dari Edelman PR menunjukkan bahwasannya ternyata orang itu lebih percaya terhadap influencer gitu. Nah, makanya ini menjadi hal kajian yang menarik nih berkaitan dengan influencer. Kemudian kalau misalnya dikaitan dengan PR gitu kan, padahal kan PR itu kan bagaimana kita bisa membangun hubungan yang baik, menjalin trust atau kepercayaan gitu kan terhadap publik gitu. Nah, kata kunci trust itu kan berarti mau tidak mau kita harus menggait influencer untuk menggait trust tersebut terhadap masyarakat atau terhadap publik, halayak sasaran kita. Jadi kurang lebih seperti itu antara kaitannya ya, antara PR dengan influencer seperti itu. Wah, berarti influencer itu memang bukan hanya selebritis ya Mbak? Iya, bukan dong. gitu. Dan sebenarnya kapan sih banyak tren kolaborasi antara PR dan publik? Maaf Mbak, maksudnya antara PR dan influencer.
Ya. Nah, itu tuh sejak kapan sih Mbak sebenarnya mulai berkembangnya? Sebenarnya untuk mulai berkembangnya itu sudah sejak era media digital ya, atau era perkembangan media sosial gitu, atau mungkin di era munculnya kata-kata influencer itu tadi gitu. Bahkan sebelum merebaknya kata influencer, kita tuh sudah secara tidak langsung tuh sudah mengalami hal tersebut gitu. Misalnya kita tuh lebih percaya dengan tokoh masyarakat, orang yang berpengaruh di area sekitar. Nah itu tuh sebenarnya bagian dari influencer. Mungkin konsepnya tidak terlalu digital banget gitu ya gitu. Cuman untuk sekarang ya makin kesini tuh emang kalau misalnya kita lihat ya, PR Outlook itu adalah tren PR gitu. Tren PR 2025 itu adalah salah satunya dengan bagaimana PR itu bisa kolaborasi dengan influencer gitu. Selain melakukan bentuk storytelling yang baik gitu kan, emotional storytelling terhadap publiknya gitu kan, tapi bagaimana bisa menjalin kolaborasi dengan influencer seperti itu. Nah, tadi Mbak Sofi juga sempat ngomong banyak banget nih di zaman sekarang yang lebih percaya sama influencer ya Mbak. Iya. Iya. Nah sebenarnya kenapa sih mereka tuh lebih gampang terbawa sama influencer tersebut, dan brand-brand tersebut juga masih banyak ya yang membawa influencer tersebut? Mungkin karena yang pertama adalah dari konten-konten yang mereka sajikan di media sosial itu adalah yang relate dengan kehidupan masyarakat gitu, kehidupan publik gitu, sehingga dirasa apa yang disampaikan, apa yang dilakukan, bahkan sikap para influencer itu adalah sikap yang sesuai dengan mereka gitu. Makanya kenapa mereka itu banyak yang lebih percaya terhadap influencer ya, terhadap dibanding yang lainnya gitu. Nah, berarti di dalam strategi PR ini kan banyak ya Mbak yang dilibatkan dalam ini. Nah, itu tuh sebenarnya hanya tim PR-nya itu sendiri atau mungkin influencer atau agensinya mereka. Kalau menurut Mbak Sofi itu gimana? Nah, untuk strategi PR sebenarnya adalah kalau misalnya berkaitan dengan brand gitu atau berkaitan dengan pesan dari organisasi itu ya mau tidak mau dari internal PR kita sendiri gitu, internal dari organisasi kita sendiri menentukan kira-kira siapa ya yang pas untuk menjadikan third party ya, pihak ketiga untuk memberikan pesan terkait nilai-nilai organisasi yang akan kita sampaikan kepada publik gitu. Kemudian baru kalau misalnya kita sudah menyesuaikan, baru kita mengkomunikasikan kepada influencer tersebut terkait term and condition ya, terkait pesan-pesan yang akan kita sampaikan, brief yang kita berikan dan lain sebagainya. Jadi lebih mendominasi terhadap internal kita sendiri sih gitu, baru ke pihak yang lain. Berarti memang sebelum menjalani kolaborasi itu sendiri memang ada term and conditionnya ya Pak? Ya Bu, maaf. Aku salah mulu nih. Nah, sebenarnya mereka kan pasti ada keuntungan satu sama lain ya dari tim PR itu sendiri dan influencernya. Sebenarnya tuh cara membangun hubungan yang baik dalam menguntungkan satu sama lain itu gimana? Untuk menjalin hubungan yang baik ya, untuk agar saling menguntungkan satu sama lain, itu ya kita tidak terlepas dalam hubungan transaksional aja gitu. Jadi bagaimana kita setelah melakukan brief satu sama lain berkaitan dengan pesan yang akan kita sampaikan, pasca dari itu bagaimana kita menjalin hubungan pasca dari situ. Jadi tidak hanya sekedar hubungan transaksional, selesai kita bayar udah tidak ada hubungan apa-apa lagi, tapi bagaimana kita mencoba untuk lebih friendly lagi terhadap satu sama lain gitu sih gitu. Untuk ya itu juga bagian dari model kedepannya ya, barangkali kita mau menggunakan influencer itu lagi untuk sebagai pesan yang akan kita sampaikan kepada publik, itu kan menjadi hal keuntungan kita untuk jangka yang lebih panjang seperti itu. Wah, kalau yang aku lihat gitu ya, biasanya kan brand-brand itu memilih influencer itu yang sesuai dengan citranya mereka ya Mbak. Yes. Nah, kalau menurut Mbak Sofi sendiri, bagaimana sih Mbak mereka mengelola influencer tersebut yang sesuai dengan nilai dan citra yang mereka cari di brand mereka sendiri itu? Ya pastinya sebelum merekrut ya atau memilih kira-kira siapa ya yang pas untuk menjadikan influencer
organisasi itu atau brand tersebut, ya pasti dari tim itu memilih kategorisasinya berdasarkan nilai-nilai gitu. Kalau misalnya di luar dari nilai-nilai, pasti gitu, itu udah jadi pasti organisasi atau brand tersebut tidak mau mengambil influencer tersebut, dan bahkan biasanya ada perjanjian kontrak hitam di atas putih. Kira-kira apa yang menjadi haknya, tanggung jawabnya, dan apa misalnya jadi perjanjian hukumnya seperti apa. Biasanya sudah ada dilakukan seperti itu. Berarti memang sebelum adanya mereka kolaborasi, mereka sebelumnya memang udah ada kontrak kerjasama ya Mbak? Iya benar. Nah, kalau di kolaborasi itu sendiri kan banyak ya Mbak platformnya, mungkin di F&B, fashion, dan lain-lain itu kan banyak ya Mbak? Iya. Nah, biasanya tuh yang paling ditonjolkan itu di mana Mbak? Sebenarnya untuk penonjolan itu semua hal ini, bahkan pemerintah pun tuh sudah paham ya tentang perannya influencer tersebut gitu, terkait bagaimana untuk mempengaruhi atau mempersuasi pesan-pesan dari pemerintah lewat influencer. Kemudian bagaimana, apalagi kemarin kalau misalnya mengingat kembali keadaan COVID, bagaimana pemerintah juga menggait influencer sebagai third party-nya untuk menyampaikan pesan-pesan positif untuk tidak terlalu takut terhadap kondisi COVID dan lain sebagainya, untuk lebih optimis gitu. Nah itu kan sebenarnya tidak ada yang menjadikan hal penonjolan. Apakah itu yang ditonjolkan itu biasanya F&B kah, atau fashion, atau semuanya? Karena semua lini, bahkan di dunia pendidikan pun itu tuh juga membutuhkan influencer, khususnya di kita ya gitu. Misalnya contoh di universitas, bahkan di lembaga-lembaga yang lain atau di brand-brand yang lain, pasti membutuhkan ada istilahnya internal influencer. Siapa sih internal influencer itu gitu? Internal influencer itu adalah kita sebagai sivitas yang ada di universitas, entah itu mahasiswa, dosen, tendik, dan yang lainnya, itu bisa menjadi influencer bagi organisasi kita sendiri gitu. Bagaimana kita menyampaikan pesan-pesan, nilai-nilai yang sesuai dengan yang ada di organisasi kita sendiri gitu. Dan tujuannya itu akan menjadi hal yang baik, khususnya bagi citra reputasi organisasi kita sendiri. Seperti itu. Nah berarti kita tuh sebagai mahasiswa juga bisa menjadi influencer ya Mbak? Iya, internal bener. influencer ya. Iya, Wah ini pelajaran baru sih bagi aku. Nah kalau aku ada pertanyaan nih Mbak, aku masih agak penasaran sebenarnya apa sih Mbak perbedaan influencer marketing dan strategi PR berbasis influencer? Oke, sebenarnya nggak ada terlalu yang perbedaannya sangat signifikan ya, karena PR itu memiliki peran dalam IMC, kemudian dalam influencer marketing pun tidak bisa dibedakan antara marketing dengan PR gitu, karena mereka memiliki peran masing-masing gitu. Misalnya contoh, PR itu pastinya melakukan check and recheck bagaimana skala trust gitu kan, reputasi para influencer itu seperti apa, bagaimana ini sekiranya itu mitigasi, kira-kira ini influencernya tuh akan beranah ke ranah hukum atau tidak dan sebagainya. Nah, citranya seperti apa dan lain sebagainya. Nah, itu adalah tugas PR gitu. Jadi sebenarnya tidak ada yang secara perbedaan yang secara signifikan, bahkan saling ada elaborasi antara influencer marketing dengan strategi PR berbasis influencer. Seperti itu. Berarti memang tidak banyak perbedaannya ya Mbak? Iya. Nah kalau kita ngomong-ngomong soal keuntungan dari kolaborasi itu sendiri, sebenarnya kolaborasi itu sendiri tuh paling menguntungkan itu di pihak mana Mbak? Mungkin influencernya, atau brandnya, atau mungkin audiensnya itu? Nah, untuk kalau berkaitan dengan ini ya, strategi PR, seharusnya yang menguntungkan itu semua lini gitu. Tidak ada yang diperberatkan antar salah satu gitu ya. Semuanya itu harus untung gitu. Misalnya sebagai berat organisasi gitu, ya kita diuntungkan dengan exposure atau engagement yang meluas berdasarkan pesan-pesan yang sudah kita buat atau key message yang kita sampaikan kepada publik melalui influencer tersebut. Melalui influencer juga memiliki keuntungan selain secara finansial gitu kan yang kita berikan kepada mereka, juga terkait
uh, jaringan yang mereka lakukan gitu, yang mereka miliki. Audiens pun juga memiliki keuntungan. Keuntungannya apa? Mendapatkan knowledge atau pengetahuan, informasi berkaitan dengan organisasi ataupun produk atau brand gitu, atau istilahnya brand ya, brand atau informasi pesan lah dari organisasi kita. Jadi tidak ada yang ketimpang gitu, semuanya mendapatkan keuntungan gitu. Berarti memang harus balance ya Mbak, semuanya harus mendapatkan keuntungan. Nah tapi kalau mungkin ada gak sih Mbak resiko yang mungkin timbul dari kolaborasi itu sendiri antara brand dan influencer itu? Pastinya ada ya, terkait resiko dalam menjalin hubungan dengan influencer ya. Makanya untuk memitigasi itu kita perlu melakukan adalah cek latar belakang influencer tersebut, misalnya reputasinya dia seperti apa, bahkan sebelum menyampaikan komunikasi terkait itu jangan sampai dia tidak melakukan etika komunikasi yang baik dan benar. Apalagi sekarang ini media sosial yang penuh dengan algoritma yang semakin beragam ya gitu. Etika komunikasi di media digital itu sangat diperlukan. Jadi kita itu udah menjadi hal yang paling dipertimbangkan gitu. Jadi ketika misalnya ada yang respon negatif ya dari masyarakat, nah itu yang menjadi resiko buat kita karena si influencer ini misalnya ada terkait skandal atau terkait kasus, yang mau tidak mau kalau misalnya kita melibatkan itu menjadi resiko, dan kita harus ada mitigasi tersebut kalau misalnya hal itu terjadi seperti itu. Berarti memang ada resikonya ya Mbak, yang timbul pasti dari kolaborasi itu sendiri. Nah mungkin untuk teman-teman yang nonton atau mungkin aku mahasiswa sendiri ya, yang akan mungkin nantinya terjun ke dunia kerja itu sendiri Mbak, bagaimana sih Mbak menurut Mbak sendiri cara mempersiapkannya itu? Mempersiapkan untuk terlibat, mungkin aku nanti kan bakal terlibat secara langsung ya Mbak di dalam PR itu, dan mungkin aku bakal berkolaborasi dengan brand, dengan influencer gitu ya Mbak. Nah itu mempersiapkan resiko gagalnya itu sendiri Mbak. Pasti dalam pembelajaran itu pasti ada kegagalan ya gitu. Tidak langsung 100% berhasil, tapi ada beberapa ilmu yang bisa mungkin bisa saya sampaikan dan semoga bermanfaat buat teman-teman sekalian adalah berkait dengan pasti dalam strategi PR yang berkaitan dengan kolaborasi dengan influencer itu pasti harus melalui riset gitu. Apalagi konsep PR, manajemen PR itu kan diawali dengan riset. Kita harus tahu pesan apa yang akan kita sampaikan. Kira-kira dari citra atau reputasi key message yang akan kita sampaikan itu kira-kira kepada siapa yang sesuai. Dan kita juga harus paham terkait term and condition influencer yang akan kita kolaborasikan berkaitan dengan misalnya red card-nya, kemudian berkaitan dengan citra reputasi yang sudah mereka lakukan, engagement rate-nya berapa dan lain sebagainya. Jadi sedetail mungkin teman-teman harus cek atau riset ya. Jadi tidak ada hal-hal yang terlewatkan gitu. Barulah ketika itu teman-teman silakan untuk mengajukan proposal kepada misalnya ada istilahnya KOL spesialis ya. Kalau misal pekerjaan PR sekarang tuh yang berkaitan dengan influencer kan ada KOL spesialis gitu kan. Itu bisa diajukan beberapa pengajuan dan sebagainya. Kemudian kalau misalnya itu briefnya sesuai ya silahkan untuk ada briefing lebih lanjut gitu. Nah, oke, berarti influencer itu kan memang sangat cepat sekali ya Mbak, sangat cepat apalagi di media sosial gitu. Kalau dari Mbak Sofi sendiri sebenarnya ada nggak sih Mbak Sofi punya pengalaman di antara kolaborasi itu sendiri? Mungkin Mbak Sofinya jadi influencernya atau mengajak kerja sama brand itu sendiri? Ya, tadi sempat agak terlupa ya bahwasannya yang menjadi hal yang penting adalah memonitoring apa yang dilakukan oleh influencer gitu, melalui media monitoring, kemudian bagaimana kinerja influencer itu bekerja. Nah, bisa dilihat di situ apakah sesuai dengan yang kita inginkan atau tidak melalui evaluasi tersebut. Nah, berdasarkan yang cerita tersebut, kebetulan gitu kan, jadi ini menjadi pembelajaran penting buat teman-teman adalah untuk silahkan perbanyak
portofolio konten kalian di media sosial, terus melalui dan konsisten dalam hal apa yang teman-teman sukai gitu kan. Kebetulan saya tuh penyuka BTS ya, Nah, gitu. K-popers BTS, ya, Mbak? iya, K-popers gitu. Jadi ARMY gitu kan. Oke. Nah, kebetulan konten-konten saya itu juga adalah sebenarnya nggak terlalu banyak, cuman emang secara konsisten banyak yang bersinggungan dengan ARMY gitu kan. Entah itu konser ataupun berkaitan dengan ketika saya unboxing apa yang saya sudah beli merchandise-nya gitu. Nah, kebetulan di situ saya juga tergabung ikut beberapa kegiatan ya di sana, misalnya kayak nobar atau perkumpulan bareng dengan ARMY. Nah, kebetulan follower saya itu kan ya bisa dimasuk kepada nano influencer pada saat itu. Nah, kebetulan saya dapat DM tuh untuk dapat tiket gratis, tapi dengan syarat saya harus memberikan konten di kegiatan ada nama istilahnya tuh Beastar First, yaitu itu kayak pameran pertunjukan BTS tapi versi virtual reality gitu. Kalau misalnya dirupiahkan tuh sebenarnya bisa sampai 300 hingga 500 ribu. Wah. Cuman di situ saya gratis gitu karena posisinya adalah dibarterkan dengan konten gitu. Nah, itu menjadikan pundi-pundi secara tidak langsung ya, walaupun itu signifikan, tuh bisa menjadi pundi-pundi rupiah buat teman-teman mahasiswa. Silahkan teman-teman untuk membuat portofolio teman-teman sekreatif mungkin untuk mendapatkan engagement sekuat mungkin. Bahkan personality branding itu juga diperlukan. Dan satu lagi, konsisten gitu. Berarti memang peran influencer itu sangat penting ya Mbak di dalam dunia digital ini. Dan Iya. Mbak Sofi punya pengalaman sendiri tentang itu gitu. Iya, nah kebetulan di event tersebut itu juga melibatkan tidak hanya nano influencer. Jadi semua kategori influencer pun dilibatkan, dari nano, mikro, mid-tier influencer hingga mega influencer gitu. Mega influencer itu bisa disebut sebagai selebgram gitu. Misalnya kayak kita tahulah beberapa artis ARMY kayak misalnya Luna Maya, Audi Marisa, Yunita Siregar itu terlibat dalam misalnya konten exposure tersebut di Beastar First itu gitu. Wah, tadi Mbak Sofi menyebutkan kalau Mbak Sofi itu termasuknya berarti nano influencer ya Mbak? Iya. Ya, tapi dalam konsistensi Mbak Sofi itu sendiri kan sebenarnya bisa terus naik ya Mbak. Bisa Mungkin aja. ke mikro influencer gitu ya Mbak. Bisa Bisa sih. saja ya Mbak. Wah, seru banget ya Mbak pembahasan kita kali ini. Oke. Nah, ini tuh suatu pelajaran buat yang menonton juga, dan aku juga sangat tertarik sebenarnya Mbak. Karena kita nih Gen Z gini kan sangat suka ya Mbak mengikuti influencer tersebut. Apalagi kalau Gen Z kan gitu, apalagi Gen Z itu kan karakternya adalah digital savvy, melek terhadap digital. Jadi apapun yang dilakukan di media digital itu tuh itu jadi keahliannya para Gen Z. Jadi manfaatkanlah keahlian itu. Iya, ya contohnya kayak kita membuat mungkin vlog ya Mbak. Vlog-vlog Iya, kayak gitu kan juga bener. bisa naik ya Mbak. Iya, Kalau apalagi kitanya ada in my life di kampus. Iya, betul. Kemudian misalnya membuat kuis receh-receh yang ada untuk teman-teman kelas. Itu sebenarnya hal-hal yang bermanfaat selain untuk diri kita sendiri, itu juga bermanfaat untuk kampus kita. Betul. Gitu. Karena emang aku sering lihat sih Mbak, banyak orang yang mereka tuh mungkin upload konten tuh kayak nggak sengaja gitu, iseng, tapi ternyata viral dan Iya. mereka konsisten terhadap itu. Jadi mereka menjadi influencer gitu Mbak. Kalau diseriusin lagi itu menjadi hal yang lebih Betul, baik sebenarnya. Iya, dan itu juga influencer kan di zaman sekarang tuh pekerjaan yang mungkin sangat gampang ya Mbak kalau memang kita sudah menjadi itu. Iya, bahkan makanya itu menjadi hal yang kalau misalnya kata yang dibilang YouTube dari TV ya karena dari situ ya, karena semakin banyak orang yang pengen berbondong-bondong menjadi influencer gitu. Bahkan influencer kan nggak ada tuh kriteria khusus harus cantik, harus ganteng dan sebagainya gitu. Semua orang bisa jadi influencer atas keviralan yang sudah dia lakukan gitu, asal konsisten. Betul. Lagi-lagi adalah konsistensi.
Iya, mereka bisa menjadi influencer dengan ciri khasnya mereka sendiri ya, Mbak. Bener. Enggak perlu cantik atau ganteng gitu. Iya, bener. Iya. Bahkan fisik itu tidak dicari. Tidak ya. dicari, Mbak. Mungkin banyak juga yang viral karena lucunya Iya, ya, Mbak. bener, Dan gitu. mungkin edit-editannya mereka Yes, bagus iya. gitu. Dan mereka konsisten bisa menjadi influencer gitu. Nah, terima kasih banyak ya Mbak Sofi. Siap, udah sama-sama. datang ke ruang dialog. Wah, seru Iya. banget sih pembahasannya. Saya juga senang banget untuk bisa sharing-sharing ya berkaitan dengan apa yang sudah saya alami dan berkaitan dengan pengalaman dan pengetahuan saya untuk diberikan kepada teman-teman semua yang ada di Iya. sini. Ini sangat berguna sekali sih Mbak buat teman-teman yang menonton. Alhamdulillah. Iya. Terima kasih ya Mbak sudah Siap. menyempatkan waktunya untuk datang ke ruang dialog ini. Oke, Mungkin nanti kita di luar ini bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut. Siap. Oke, bisa lah. Ngopi-ngopi dulu. Boleh. Oke. Terima kasih juga buat teman-teman semuanya yang sudah menonton. Karena setiap suara berarti setiap dialog bermakna. Dadah.